Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Firja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar patologi dan patofisiologi. Selanjutnya, untuk pengertian, patologi berasal dari bahasa Yunani yaitu pathos atau penyakit dan logos yang disebut ilmu pengetahuan. Jadi patologi merupakan ilmu atau studi mengenai penyakit. Patologi juga merupakan spesialitas klinis pada kedokteran manusia. Dua pembagian yang luas mengenai patologi adalah patologi. Yang pertama, patologi anatomi seperti bedah, sitiologi, dan nekropsi. Dan selanjutnya untuk patologi klinis seperti kimia klinis, mikrobiologi klinis, hematologi, dan bank darah imunologi. Patologi menekankan pada aspek-aspek penyakit yang dapat diukur seperti perubahan struktur sel-sel, jaringan, dan organ-organ seperti makroskopik dan mikroskopik serta temuan-temuan laboratorium. Untuk selanjutnya ada sejarah patologi. Perkembangan ilmu kedokteran dibagi menjadi 4 zaman atau era. Yang pertama, zaman Emperes sampai tahun 1850. Zaman tentang pengetahuan kesehatan yang hanya didasarkan pada pengalaman Hippocrates berusaha memisahkan ilmu kedokteran dengan dari ilmu yang berdasarkan mistik atau tahayul. Yang kedua, zaman pengetahuan dasar, ilmu pengetahuan kedokteran tahun 1850 sampai 900. Pada masa ini didapatkan ilmu sebagai dasar perkembangan ilmu kedokteran, ditandai dengan penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek. Yang ketiga, zaman pengetahuan klinis tahun 1900 sampai 1950. Pada waktu ini dikenal dengan ilmu kedokteran yang bergerak di bidang pencegahan. Yang terakhir, pada zaman pengetahuan kesehatan masyarakat tahun 1950 sampai sekarang. Pengetahuan membuat diagnosa dan pengobatan masyarakat secara keseluruhan. Dasar pengetahuan melalui antropologi, sosial, demografi, epidemiologi, dan sebagainya. Untuk selanjutnya ada pembagian patologi. Yang pertama, patologi anatomi. Ilmu patologi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan sel, organ, atau jaringan tubuh. Sebagai contoh, dalam mendiagnosa penyakit tumor yang diderita pasien, maka dilakukan pemeriksaan patologi anatomi terhadap sel tumor sehingga diketahui apakah tumor tersebut jinak atau tumor ganas. Adapun jenis pemeriksaan yang dilakukan dalam patologi anatomi yaitu histopatologi dan sitopatologi. Dan selanjutnya ada patologi klinik, yaitu ilmu patologi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan biokimia tubuh, bahan pemeriksaan yang berupa urin, darah, dan cairan tubuh lainnya. Sebagai contoh, dalam menentukan diagnosa penyakit gagal ginjal, maka pemeriksaan patologi klinik yang dilakukan menggunakan bahan urin pasien. Untuk selanjutnya, patologi forensik, yaitu mempelajari dan menemukan sebab kematian pada kondisi tertentu. Sebagai contoh, menentukan penyebab kematian korban yang diduga bunuh diri. Pemeriksaan akan mempelajari apakah benar korban bunuh diri atau dibunuh terlebih dahulu, kemudian direkayasa seperti bunuh diri. Dan yang terakhir yaitu patologi molekuler, mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan struktur kimiawi molekul. Sebagai contoh, dalam mendiagnosa penyakit sickle cell, yaitu penyakit di mana kondisi molekul hemoglobin dalam keadaan abnormal. Dan selanjutnya pembagian patologi menurut beberapa ahli. Yang pertama, patologi umum. Ilmu patologi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan mekanisme dan karakteristik
bentuk dari suatu penyakit. Sebagai contoh, yaitu mempelajari kelainan kongenital, radang, dan tumor. Dan yang kedua, patologi sistemik, ilmu patologi yang mempelajari dan menjelaskan suatu penyakit tertentu berdasarkan pengaruhnya terhadap organ tersebut. Sebagai contoh, penyakit kanker paru yang akan berpengaruh terhadap organ paru-paru. Dan untuk selanjutnya, teknik pemeriksaan patologi, yaitu patologi makroskopik. Yang pertama, penggunaannya dengan menggunakan mata telanjang dalam mempelajari suatu penyakit sebelum mikroskop. Dan yang kedua, salah satu pemeriksaan patologi makroskopik yang masih digunakan hingga saat ini seperti pemeriksaan otopsi. Dan yang kedua, dengan teknik mikroskop cahaya, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop cahaya dan dengan jaringan yang dipotong tipis agar cahaya mampu menembusnya. Dan selanjutnya, pemeriksaan dengan teknik histokimiawi, yaitu dengan ilmu yang mempelajari kondisi kimiawi sebuah jaringan setelah mendapatkan perlakuan menggunakan regen khusus. Dan dengan teknik ini secara mikroskopik berbagai keadaan jaringan dan sel lihat. Dan untuk teknik mikroskop elektron, yaitu dengan penggunaan mikroskop elektron saat ini membuat pemeriksaan patologi menjadi lebih luas. Dan untuk teknik biokimia, salah satu teknik patologi yang sering dilakukan adalah pemeriksaan biokimia dengan tujuan untuk mempelajari jaringan tubuh dan cairan tubuh. Dan untuk teknik hematologi, pemeriksaan ini ditujukan untuk mempelajari kelainan darah, mulai dari teknik yang sederhana yaitu hitung sel sampai dengan pemeriksaan terkini dengan peralatan elektronik untuk memeriksa faktor koagulasi darah. Dan untuk teknik kultur sel, yaitu berbagai media untuk melakukan kultur telah dikembangkan sehingga cakupan pemeriksaan patologi semakin meluas. Pemeriksaan kultur banyak dilakukan karena mudahnya memonitor respon sel pada berbagai media. Dan untuk teknik mikrobiologi medis, yaitu dengan pemberian antibiotik yang tepat pada pasien yang mengalami infeksi, akan mudah dilakukan dengan bantuan pemeriksaan mikrobiologi medis. Untuk selanjutnya, untuk organisme seperti jamur, bakteri, dan virus dan parasit akan mudah dikenali di bahan mikroskop setelah bahan pemeriksaan dicat secara khusus seperti pada nanah. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian patofisiologi. Patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari aspek dinamik dari proses penyakit. Patofisiologi juga disebut ilmu yang mempelajari proses terjadinya perubahan atau gangguan fungsi tubuh akibat suatu penyakit. Sebagai contoh, patofisiologi edema pada penderita gagal jantung adalah akibat dari proses terjadinya gangguan keseimbangan cairan dalam bentuk retensi air dan natrium karena aliran darah balik ke jantung yang terhambat. Dan untuk kelainannya yaitu yang pertama, patofisiologi pada jantung. Untuk memahami patofisiologi edema pada penderita gagal jantung, berikut ini penjelasannya. Ketika terjadi kelemahan kontraksi jantungnya, maka efektivitas aliran darah menurun yang menyebabkan tubuh melakukan respon berupa yang pertama, peningkatan sekresi renin. Adanya peningkatan sekresi renin menyebabkan terjadinya peningkatan sekresi aldosteron sehingga ginjal melakukan reabsorpsi natrium di tubulus distal. Dan yang kedua, sekresi hormon ADH atau antidiuretik hormon. Peningkatan sekresi hormon ADH menyebabkan peningkatan reabsorpsi air oleh ginjal di tubulus distal meningkat. Dan yang ketiga, vasokonstriksi di ginjal. Vasokonstriksi pembuluh darah ginjal mengakibatkan filtrasi glomerulus menurun sehingga reabsorpsi
natrium dan air di tubulus proksimal ginjal meningkat. Selanjutnya yaitu patofisiologi terjadinya tungkap pada lambung. Para penderita diketahui menderita stres, maka tungkap lambung yang terjadi pada pasien diketahui antara lain dari adanya riwayat peningkatan asam lambung dan konsumsi alkohol yang menyebabkan yang pertama itu sel epitel lambung hancur. Kondisi ini merangsang dikeluarkannya histamin oleh sel epitel lambung yang hancur. Yang kedua, vasodilatasi vaskuler di lambung, dikeluarkannya histamin akan merangsang pembuluh darah di lambung. Dan yang ketiga, mengalami peningkatan permeabilitas vaskuler akibat pelebaran pembuluh darah, maka terjadinya peningkatan permeabilitas pembuluh darah tersebut yang menuju pada kebocoran plasma. Hal ini merupakan salah satu penyebab perdarahan lambung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.